Bayangkan sebuah tempat di mana pepohonan hampir tidak terlihat. Udara terasa tipis. Angin berembus panjang melewati lembah-lembah tandus. Sementara hamparan pegunungan berdiri kokoh sejauh mata memandang. Disinilah, di dataran tinggi Ladakh, India, hidup sebuah masyarakat penggembala yang telah beradaptasi dengan salah satu lingkungan paling keras di Asia. Mereka adalah suku Changpa. Selama berabad-abad, kehidupan Changpa sangat erat dengan alam. Mereka menggembalakan ternak, berpindah mengikuti musim, dan membangun kehidupan di tengah bentang alam Himalaya yang dingin dan luas. Di tempat seperti ini, kehidupan tidak pernah benar-benar mudah. Musim dingin dapat membawa suhu yang sangat rendah. Padang rumput berubah menjadi hamparan putih. Dan perjalanan menuju sumber makanan bagi ternak bisa menjadi perjuangan tersendiri. Namun bagi Changpa, tempat yang bagi sebagian orang tampak tidak ramah adalah rumah. Dan di balik lanskap yang sunyi itu, tersimpan sebuah kehidupan yang sederhana, kuat, dan penuh tradisi. Sebuah kehidupan yang perlahan mulai berubah, tetapi belum sepenuhnya kehilangan akar masa lalunya. Wilayah tempat Changpa hidup berada di kawasan dataran tinggi Ladakh, khususnya wilayah Changtang. Ketinggiannya mencapai ribuan meter di atas permukaan laut. Di sini, udara lebih tipis, vegetasi lebih jarang, dan jarak antara satu permukiman dengan permukiman lainnya dapat terasa begitu luas. Tidak banyak tempat yang cocok untuk pertanian. Karena itu, selama turun-temurun, Changpa mengembangkan cara hidup yang sangat bergantung pada penggembalaan. Mereka berpindah bersama ternak, mencari padang rumput dan sumber air yang masih tersedia. Bukan perpindahan tanpa tujuan. Setiap perjalanan memiliki alasan. Musim menentukan arah. Cuaca menentukan waktu. Dan kondisi padang rumput menentukan kapan sebuah kelompok harus meninggalkan suatu tempat. Inilah salah satu ciri penting kehidupan pastoral Changpa. Mereka tidak sekadar tinggal di alam. Mereka membaca alam. Mereka memperhatikan perubahan cuaca, mengenali kondisi padang rumput, memahami perilaku ternak. Sebuah kemampuan yang terbentuk bukan dalam satu atau dua generasi, melainkan melalui pengalaman panjang. Di pagi hari, ketika cahaya matahari mulai menyentuh puncak-puncak pegunungan, kehidupan perlahan bergerak. Ternak mulai digiring. Orang-orang memeriksa kondisi hewan. Sementara di kejauhan, pegunungan Himalaya berdiri seperti dinding raksasa yang mengelilingi kehidupan mereka. Tidak ada suara kota. Tidak ada hiruk-pikuk kendaraan. Hanya angin, langkah kaki, dan suara ternak yang bergerak di atas tanah berbatu. Bagi masyarakat modern, suasana seperti ini mungkin terasa asing. Namun bagi Changpa, inilah ritme kehidupan. Sederhana, tetapi tidak berarti mudah. Dalam kehidupan Changpa, ternak bukan sekedar hewan peliharaan. Ternak adalah bagian penting dari kehidupan keluarga. Domba dan kambing menyediakan sumber pangan dan bahan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun ada satu jenis ternak yang memiliki arti sangat penting, yaitu kambing Changtangi, yang terkenal karena serat halusnya. Serat dari kambing inilah yang menjadi bahan utama untuk menghasilkan pasmina berkualitas tinggi. Ketika musim tertentu tiba, kambing-kambing tersebut mulai melepaskan lapisan serat halus yang melindungi tubuh mereka dari udara dingin.
Bagi Changpa, serat ini bukan sekedar bahan perdagangan. Ia merupakan salah satu sumber penghidupan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Bayangkan, di tengah dataran tinggi yang begitu luas dan keras, sebuah keluarga harus menjaga ratusan hewan. Setiap hewan memiliki kebutuhan. Setiap hari membutuhkan pengawasan. Jika cuaca berubah secara tiba-tiba, perjalanan pun bisa menjadi lebih sulit. Dan ketika musim dingin datang, tantangannya menjadi semakin besar. Salju dapat menutup padang rumput, sumber makanan menjadi terbatas. Hewan harus mendapatkan perhatian lebih. Karena itu, kehidupan seorang penggembala Changpa membutuhkan kesabaran. Pekerjaan dimulai sejak pagi, dan seringkali baru berakhir ketika hari mulai gelap. Namun dari kehidupan seperti inilah, terbentuk sebuah hubungan yang sangat dekat antara manusia dan ternak. Penggembala mengenali hewan mereka. Mereka mengetahui kondisi kawanan. Mereka memahami kapan harus bergerak dan kapan harus bertahan. Hubungan tersebut bukan sekedar hubungan ekonomi. Ia menjadi bagian dari identitas. Sebab selama berabad-abad, kehidupan Changpa telah berjalan berdampingan dengan ternak mereka. Dan salah satu hasil paling terkenal dari hubungan tersebut adalah pashmina. Serat yang begitu halus, yang kemudian dapat berubah menjadi produk bernilai tinggi. Menariknya, di balik kemewahan sebuah kain pashmina, terdapat kehidupan para penggembala yang jauh dari gemerlap dunia. Di tempat yang dingin, terpencil, dan seringkali sulit dijangkau. Kehidupan nomaden membuat Changpa memiliki konsep rumah yang berbeda dengan masyarakat perkotaan. Rumah bagi mereka bukan selalu sebuah bangunan permanen. Tenda tradisional dapat menjadi pusat kehidupan keluarga selama perjalanan. Tenda tersebut biasanya dibuat dari bahan yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Di dalamnya, keluarga beristirahat, memasak, berkumpul, dan berlindung dari udara dingin. Di luar, hamparan alam terbuka terbentang tanpa batas. Kehidupan seperti ini mengajarkan sesuatu yang sederhana, bahwa manusia tidak selalu membutuhkan banyak hal untuk merasa memiliki rumah. Terkadang, rumah bukanlah sebuah tempat. Rumah adalah orang-orang yang hidup bersama kita, hewan yang kita rawat, dan tanah yang telah kita kenal. ketika musim berubah, keluarga dapat memindahkan tempat tinggal mereka. Perjalanan dilakukan dengan membawa kebutuhan yang diperlukan. Sedikit demi sedikit, kehidupan kembali dibangun di tempat baru. Kemudian, ketika musim kembali berganti, mereka bergerak lagi. Begitulah siklus kehidupan nomaden. Berpindah, beradaptasi, dan kembali berpindah. Di mata orang luar, kehidupan seperti ini mungkin terlihat sangat melelahkan. Namun bagi Changpa, perpindahan justru merupakan bagian dari keseimbangan. Mereka mengikuti alam, bukan memaksanya. Mereka tidak mencoba mengubah dataran tinggi menjadi kota. Mereka menyesuaikan kehidupan dengan apa yang dapat diberikan lingkungan. Dan mungkin disinilah terdapat salah satu pelajaran terbesar dari kehidupan mereka, bahwa bertahan hidup tidak selalu berarti menaklukkan alam. Kadang, bertahan hidup berarti memahami alam. Namun, dunia tidak pernah benar-benar berhenti berubah. Jalan baru dibangun, sekolah berkembang, teknologi semakin mudah dijangkau, pasar semakin terbuka. Dan generasi muda Changpa mulai memiliki lebih banyak pilihan dibandingkan generasi sebelumnya. Perubahan ini membawa peluang, tetapi juga menghadirkan pertanyaan. Apakah kehidupan nomaden akan terus bertahan?
Namun, dunia tidak pernah benar-benar berhenti berubah. Jalan baru dibangun, sekolah berkembang, teknologi semakin mudah dijangkau, pasar semakin terbuka. Dan generasi muda Changpa mulai memiliki lebih banyak pilihan dibandingkan generasi sebelumnya. Perubahan ini membawa peluang, tetapi juga menghadirkan pertanyaan. Apakah kehidupan nomaden akan terus bertahan? Sebagian keluarga mulai menjalani kehidupan yang lebih menetap. Sebagian anak muda memilih pendidikan formal. Ada pula yang mencari pekerjaan di luar kehidupan penggembalaan. Semua itu adalah bagian dari perubahan sosial yang terjadi di banyak masyarakat tradisional. Tetapi bagi Changpa, persoalannya bukan hanya tentang berpindah atau menetap. Ada sesuatu yang lebih dalam, yaitu bagaimana mempertahankan identitas, bahasa, tradisi, pengetahuan tentang ternak, cara membaca cuaca, cara memahami padang rumput, dan pengetahuan tentang lingkungan yang diwariskan dari orang tua kepada anak. Pengetahuan seperti ini tidak selalu tertulis di buku. Ia diwariskan melalui pengalaman. Seorang anak belajar dengan melihat, mendengar, mengikuti, dan perlahan mempraktikannya sendiri. Namun, ketika generasi muda semakin banyak menghabiskan waktu di sekolah atau di wilayah perkotaan, rantai pewarisan tersebut dapat berubah. Inilah tantangan besar bagi masyarakat Changpa. Modernisasi membawa pendidikan, akses kesehatan, teknologi, dan peluang ekonomi. Tetapi pada saat yang sama, tradisi lama harus menemukan cara baru untuk tetap hidup. Dan mungkin masa depan Changpa bukan tentang memilih antara tradisi atau modernitas, melainkan menemukan keseimbangan di antara keduanya. Sebab sebuah budaya tidak selalu harus membeku agar tetap disebut tradisi. Budaya dapat berubah selama jiwanya tidak hilang. Menjelang sore, matahari mulai turun di balik pegunungan. Bayangan panjang perlahan menyelimuti dataran. Angin kembali bertiup, dan kawanan ternak mulai mendekati tempat beristirahat. Setelah seharian bekerja, kehidupan perlahan menjadi lebih tenang. Di dalam tenda, keluarga berkumpul. Mungkin berbicara tentang perjalanan hari itu. Mungkin memikirkan kondisi ternak. Mungkin juga membicarakan musim berikutnya. Di luar, Himalaya tetap berdiri. Diam, tua, dan seolah tidak pernah berubah. Tetapi manusia yang hidup di bawahnya terus menghadapi perubahan. Changpa telah melewati generasi demi generasi di tanah ini. Mereka mengenal dinginnya musim, mengenal sulitnya perjalanan, mengenal ketidakpastian alam. Namun mereka juga mengenal kebebasan yang mungkin sulit ditemukan di tempat lain. Kebebasan berjalan di bawah langit yang luas, kebebasan mengikuti padang rumput, dan kebebasan menjalani kehidupan dengan ritme yang ditentukan oleh alam. Kehidupan Changpa mengingatkan kita bahwa dunia memiliki banyak cara untuk menjalani kehidupan. Ada masyarakat yang membangun kota-kota besar, ada yang hidup di pesisir, ada yang tinggal di hutan, dan ada pula yang memilih bertahan di dataran tinggi. Di antara gunung-gunung Himalaya, bagi Changpa, tanah ini bukan sekedar tempat tinggal. Pegunungan bukan hanya pemandangan. Angin bukan sekedar cuaca. Dan ternak bukan sekedar sumber penghasilan.
Semuanya telah menjadi bagian dari kehidupan, bagian dari sejarah, bagian dari identitas, dan mungkin bagian dari jiwa mereka. Ketika malam akhirnya turun, langit di atas Changtang berubah menjadi gelap. Jauh dari cahaya kota, bintang-bintang tampak lebih jelas. Di bawah langit itu, kehidupan kembali beristirahat. Esok pagi, perjalanan akan dimulai lagi. Ternak akan digiring, tenda mungkin akan dipindahkan, dan langkah kaki kembali mengikuti jalan yang dibentuk oleh alam. Begitulah kehidupan Changpa. Sebuah kehidupan yang sederhana, namun penuh ketahanan. Sebuah kehidupan yang mengajarkan bahwa manusia tidak harus memiliki banyak hal untuk memiliki hubungan yang dalam dengan tempat tinggalnya. Dan selama masih ada keluarga yang mempertahankan tradisi, selama masih ada penggembala yang mengikuti kawanan ternaknya, dan selama masih ada generasi yang mau mendengar cerita dari para tetua, maka kehidupan Changpa akan terus memiliki tempat di antara pegunungan Himalaya. Bukan sebagai peninggalan masa lalu, tetapi sebagai masyarakat yang terus berjalan, mengikuti perubahan zaman, tanpa sepenuhnya meninggalkan jejak leluhurnya. Di tanah yang dingin dan sunyi itu, mereka tetap berjalan, mengikuti musim, mengikuti ternak, dan mengikuti kehidupan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh generasi-generasi sebelum mereka.